Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, firman Tuhan di atas adalah perjanjian antara Allah dan Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim untuk memenuhi panggilan Allah. Di dalam perjanjian itu, Allah berjanji untuk memberkati Abraham dan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Tetapi janji berkat ini bukanlah gratisan, melainkan ada tuntutan hukum yang harus dikerjakan oleh Abraham agar janji berkat ini dapat dinikmatinya. Mengapa ada tuntutan hukum di sana? Yang namanya perjanjian, saudaraku, pastilah melibatkan dua belah pihak. Ada hak dan kewajiban yang harus dikerjakan agar keduanya sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, perjanjian antara Allah dan Abraham ini adalah perjanjian yang bersifat kekal, dan dengan tujuan agar oleh perjanjian itu Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Jadi, ketika Abraham mentaati perjanjian itu, sebenarnya ditujukan untuk memenuhi tujuan Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya janji berkat ini tidak serta-merta dapat dinikmati oleh Abraham tanpa ketaatan yang ditujukan kepada Allah. Demikian juga halnya dengan orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berjanji untuk memberkati kita agar melalui hidup kita dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif untuk menyatakan kuasa nama Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan agar berkat-berkat itu dapat kita nikmati, saudaraku, maka kita harus senantiasa hidup mentaati kehendak Bapa, mentaati firman-Nya, dan senantiasa dengar-dengaran akan firman Allah. Tujuan ketaatan ini, saudaraku, pertama-tama kita lakukan karena kita mengasihi Allah, tetapi juga karena kita rindu berkat-berkat Allah dinyatakan, agar olehnya kita dapat menjadi saksi bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Juru Selamat yang mengasihi, yang menyertai, serta memberkati hidup kita. Jadi dalam hal ini, saudaraku, ada hubungan yang sangat erat antara ketaatan kepada Allah dan janji berkat-berkat yang Allah hendak nyatakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ada begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa ketika kita hidup mentaati Allah, maka kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Nya. Beberapa ayat itu diantaranya ada di dalam Mazmur 111 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikian juga di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Dan yang luar biasa lagi ada di dalam Mazmur 145 ayat 19. Di sana dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Itu artinya ketika ada orang-orang yang hidup takut akan Allah, maka Allah akan melakukan kehendak mereka itu. Sehingga orang itu hidup dalam tuntunan Allah dan berjalan di dalam jalan-jalan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Seperti yang tercatat di dalam Mazmur 25 ayat 12 yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Semua ayat-ayat di atas, saudaraku, jelas mengindikasikan bahwa ketika kita hidup takut akan Allah, maka Allah akan mencurahkan berkat-berkat-Nya ke dalam kehidupan kita. Bahkan Ia yang akan menolong kita untuk memilih jalan-jalan yang tepat yang harus kita kerjakan supaya olehnya kita diberkati oleh Allah. Itu artinya Allah sendirilah yang berinisiatif menolong kita untuk menemukan berkat-berkat yang Ia sendiri telah sediakan bagi kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, sebab Allah yang kita kasihi itu telah menyediakannya bagi kita. Bahkan Dia sendiri yang akan menolong kita meraih berkat-berkat yang Allah telah sediakan itu. Wow, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudaraku, melalui penjelasan firman Tuhan di atas, mari sebagai anak-anak Tuhan kita senantiasa hidup takut akan Dia, agar hidup kita senantiasa menikmati berkat-berkat-Nya. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersaksi bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, agar olehnya kita memberitakan nama Allah yang maha tinggi, yang sanggup menyelamatkan siapapun yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, bila keadaan Anda hari-hari ini ada dalam keterpurukan, ada di dalam pergumulan dan lain sebagainya, jangan takut dan jangan khawatir, sebab Allah sendirilah yang akan menolong saudara untuk menemukan jalan-jalan berkat yang Allah telah sediakan bagi Anda. Tugas Anda hanyalah mentaati apa yang Allah katakan untuk kita kerjakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu melawat setiap kami dan membuat kami senantiasa hidup takut akan Allah, supaya olehnya berkat-berkat yang Allah sediakan itu dapat menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau ajaib Tuhan, Kau berkuasa